I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulestari dengan NIM 13122000302. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai buku Two Treatises of Government Essay 2 Chapter 10 yang berjudul Of the Forms of a Commonwealth. John Locke membahas tentang berbagai bentuk pemerintahan yang dapat terbentuk dalam sebuah masyarakat dan mengusulkan bahwa bentuk pemerintahan yang paling baik adalah yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat dan memberikan kekuasaan pada orang yang dipilih secara efektif. John Locke mengatakan bahwa bentuk pemerintahan harus sesuai dengan kehendak mayoritas dalam komunitas, dan jika kehendak mayoritas berubah, maka bentuk pemerintahan juga harus berubah. John Locke juga menjelaskan bahwa kata persemakmuran merujuk pada masyarakat independen yang dikelola oleh orang-orang yang dipilih secara efektif, dan bahwa kata ini lebih cocok untuk digunakan daripada kata komunitas atau kota. Menurut John Locke, penggunaan kata persemakmuran mencerminkan makna asli yang diusung oleh Raja James dan lebih jelas dalam menggambarkan masyarakat manusia. Secara keseluruhan, John Locke menekankan pentingnya kehendak mayoritas dalam membentuk suatu pemerintahan yang baik dan memberikan kekuasaan pada orang-orang yang dipilih secara efektif. Dia juga menyarankan penggunaan kata persemakmuran untuk lebih jelas dalam menggambarkan masyarakat independen yang diatur secara demokratis. Halo guys, perkenalkan nama saya Rona Jingga Putri Pratama, NIM 131220099. Di sini saya akan membahas bagian 11, yaitu tentang dari luasnya kekuasaan legislatif. Tujuan utama masuknya manusia ke dalam masyarakat adalah kenikmatan properti mereka dalam kedamaian dan keamanan. Otoritas legislatif atau tertinggi tidak dapat mengambil alih untuk dirinya sendiri kekuasaan untuk memerintah dengan keputusan sewenang-wenang, tetapi terikat untuk menegakkan keadilan dan memutuskan hak-hak subjek dengan diundangnya hukum tetap dan hukum berwenang yang terkenal. Legislatif tidak dapat mentransfer kekuasaan membuat hukum ke tangan lain, karena itu hanyalah kekuasaan yang didelegasikan dari orang. Mereka memilikinya, tidak dapat menyebarkannya kepada orang lain. Hai, perkenalkan, nama saya Andin Olia dan NBI 131220001. Saya dari kelompok 4. Bab 12, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federasi persemakmuran. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana kekuatan persemakmuran digunakan untuk melindungi komunitas dan anggotanya. Undang-undang yang terus-menerus harus dilaksanakan dan yang kekuatannya terus berlanjut dapat dibuat dalam waktu singkat, maka tidak perlu legislatif selalu ada. Tidak selalu ada urusan, tetapi karena undang-undang yang dibuat sekaligus dalam waktu singkat memiliki kekuatan yang tetap bertahan lama dan membutuhkan pelaksanaan terus-menerus atau kehadiran untuk itu. Oleh karena itu perlu selalu ada kekuatan yang harus ada. Ada kekuatan lain di setiap persemakmuran yang dapat disebut alami, karena itulah yang menjawab kekuatan yang dimiliki setiap orang secara alami sebelum ia masuk ke dalam masyarakat. Oleh karena itu mengandung kekuatan perang dan damai, liga dan aliansi, dan semua transaksi dengan semua orang dan komunitas tanpa persemakmuran, dan dapat disebut federatif jika ada yang mau. Kedua kekuatan ini, eksekutif dan federatif, meskipun mereka benar-benar berbeda dalam diri mereka sendiri. Namun yang satu memahami pelaksanaan undang-undang, kota madya, masyarakat di dalam diri sendiri atas semua yang merupakan bagian darinya. Yang lain mengelola keamanan dan kepentingan publik tanpa dengan semua orang yang dapat menerima keuntungan dan kerugian. Perkenalkan, nama saya Dwi Setiawan, NIM 13122000296. Di video kali ini saya akan menanggapi tugas yang diberi di Elitak pada bagian 13. Di bab 13 ini mengajarkan tentang subordinasi kekuasaan dari Persemakmuran 149. Persemakmuran yang berdiri atas dasar sendiri ini mempunyai kekuasaan tertinggi, yaitu legislatif, di mana semua yang lain harus tunduk, dan masyarakat mempertahankan kekuasaan tertinggi ini untuk menyelamatkan diri dari upaya dan rencana siapapun, termasuk pembuat undang-undang. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Teguh Muhammad Fadil,
NIM 13122002997 ingin menyampaikan tanggapan terhadap buku John Locke pada bagian 15. Poin pertama, ada kekuasaan orang tua terhadap anaknya. Saya setuju dengan pendapat John Locke, dikarenakan anak yang di bawah umur masih membutuhkan bimbingan dari kedua orang tuanya, agar pada masa dewasanya dapat menggunakan akal yang baik dan kondisi pengetahuan yang baik. Lanjut ke poin yang kedua, ada pembagian kekuasaan, ada kekuasaan politik dan kekuasaan despotik. Apa itu kekuasaan politik? Kekuasaan politik adalah kekuasaan yang dimiliki oleh setiap orang dalam keadaan alamiah, yang diserahkan kepada masyarakat, dan di dalamnya ada penguasa yang telah ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan untuk yang kekuasaan despotik adalah kekuasaan absolut dan sewenang-wenang yang dimiliki mutlak oleh seseorang atas orang lain untuk mengambil nyawanya kapanpun dia mau, dan ini adalah kekuasaan yang tidak diberikan oleh alam. Perkenalkan, nama saya Brian Rico Tedetonio dengan nomor induk mahasiswa 1312200298. Di sini saya akan menanggapi tentang buku yang berjudul Two Treatises of Government dalam Prerogatif. Menurut John Locke, prerogatif adalah hak istimewa atau kekuasaan luar biasa yang dimiliki oleh raja atau penguasa dalam keadaan darurat atau dalam situasi tertentu untuk mempertahankan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Namun prerogatif harus dibatasi oleh hukum dan tidak boleh digunakan untuk mengorbankan hak-hak asasi manusia. Locke juga berpendapat bahwa pemerintahan harus didasarkan pada persetujuan rakyat dan bukan atas dasar hak ilahi. Hal ini menunjukkan pandangan Locke yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang universal. Menurut saya, buku ini sangat relevan dalam membahas konsep prerogatif dan pemerintahan yang adil. Locke mengajarkan bahwa kekuasaan pemerintahan harus dibatasi oleh hukum dan tidak boleh digunakan untuk mengorbankan hak-hak asasi manusia. Hal ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa yang dapat merugikan rakyat. Selain itu, Locke juga mengajarkan bahwa pemerintahan harus didasarkan pada persetujuan rakyat dan tidak boleh didasarkan pada hak ilahi yang rasional. Pandangan ini sangat relevan dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia yang universal.